Halo guys, selamat datang di channel film ramah anak. Kamu tahu film berjudul Turning Red nggak? Seru loh, tokoh utamanya bisa berubah menjadi panda merah. Kisah ini menceritakan seorang gadis remaja bernama Melin Lee, sering dipanggil Mei Mei. Mei Mei bisa berubah menjadi panda merah yang imut ketika emosinya tidak terkendali. Awalnya, Mei Mei kaget banget. Dia takut perubahannya dilihat orang di sekitarnya. Tapi ternyata sahabat dan lingkungannya mulai menyukai perubahan Mei Mei. Oke, kita simak kisah film ini. Film berawal ketika Mei Mei mengatakan tentang menghormati orang tuamu. Mereka telah memberimu penghidupan, yang telah bekerja keras dan berkorban begitu banyak, menyuapimu, memberi banyak makanan, dan yang bisa kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian, di pagi hari, Mei Mei hendak berangkat sekolah, dan setiba di sekolah, Mei Mei mulai mengabsen sahabat-sahabatnya satu persatu. Di sekolah, nilai akademiknya mendapat nilai sempurna. Walaupun begitu, guru dan teman-temannya menilai Mei Mei agak menyebalkan. Anak yang aneh dan narsis. Menariknya, Mei Mei menerima penilaian semua orang. Sepulang sekolah, Mei Mei dan sahabatnya melewati minimarket dan mengintip penjaga toko yang bernama Devon. Miriam, pria Abby, melihat penjaga toko itu sangat keren. Tapi, Mei Mei tidak tergoda dengan wajahnya. Lalu, Mei Mei menunjukkan poster boyband yang bernama Four Town. Mereka sangat ngefans sama grup boyband tersebut. Setelah mereka melihat Devon, Miriam, pria Abby, mengajak Mei Mei pergi ke karaoke. Tapi sayangnya, Mei Mei tidak bisa ikut karena dia harus pulang untuk bersih-bersih kuil keluarganya. Setibanya di rumah, Mei Mei langsung membantu ibunya untuk membersihkan kuil. Dan ternyata kuil keluarganya menjadi tempat turis berkunjung loh. Karena menjadi salah satu kuil tertua di kota Toronto dan paling unik. Lalu, Ibu Mei menjelaskan tentang leluhur mereka yang terpelajar, penyair, dan pembela hewan, terutama panda merah. Sore hari pun tiba. Para turis mulai pulang satu persatu, dan kuil pun ditutup untuk umum. Mei Mei dan ibunya bersiap pulang ke rumah untuk makan malam. Setelah makan malam bersama ayah dan ibunya, Mei Mei pergi ke kamarnya untuk mengerjakan tugas sekolah. Setelahnya, Mei Mei asik menggambar. Dan tanpa sadar, ia malah menggambar Devon. Kemudian, ibunya datang membawakan cemilan, lalu melihat-lihat isi buku. Sempat terjadi rebut-rebutan buku, alhasil buku pun robek. Sontak, ibunya kaget melihat gambar tersebut. Ibunya mengingat-ingat gambar laki-laki ini sepertinya mirip penjaga minimarket. Lantas, ibunya mengajak Mei Mei untuk pergi menemuinya. Setiba di minimarket, Ibu Mei segera menghampiri Devon yang terlihat kebingungan. Lantas, Ibu Mei memarahinya. Devon yang kebingungan dan gelagapan menjawab pertanyaan yang cepat. Lantas, ibunya
menunjukkan gambar-gambar Devon yang seperti ikan duyung. Terlihat ada teman sekolah Meme yang menertawakan kejadian itu, sehingga membuat Meme semakin malu. Ibu Mei yang tidak menyadari kesalahpahaman ini menanyakan, apakah ada yang perlu ibu ketahui lagi? Bukannya menyampaikan yang sebenarnya, Meme malah mengatakan, semua baik-baik saja. All good. Ya, coba disampaikan. Mungkin situasinya bisa lebih baik. Setiba di rumah, Meme marah, menyalahkan dirinya sendiri, dan menyesal. Lantas, merobek semua gambar-gambarnya. Malam pun semakin larut. Meme tidur dengan gelisah. Terlihat dia sedang mimpi buruk. Ketika terbangun, Meme mendengar mamanya memanggil untuk sarapan. Dengan langkah robot, Meme berjalan menuju kamar mandi. Betapa kagetnya Meme ketika bercermin. Seekor panda merah memandangnya dari balik cermin. Sontak Meme menjerit panik. Tubuhnya berubah menjadi seekor panda yang gemuk dan berketek bau. Yaki. Mama yang mengira Meme mengalami datang bulan segera masuk ke kamar mandi sambil membawa obat-obatan. Meme segera bersembunyi di balik tirai kamar mandi. Nyaris ketika Mama hendak membuka tirai, Mama teringat bubur yang gosong di dapur dan segera bergegas pergi ke dapur. Hampir aja. Meme tidak menyia-nyiakan waktu. Ia segera melesat masuk kembali ke kamarnya. Kembali berbaring di atas kasur dan mencoba menenangkan diri. Ajaibnya, ketika Meme menenangkan diri, ternyata telinga dan ekornya menghilang. Semakin Meme menenangkan diri, tubuhnya kembali menjadi seperti semula. Di sekolah, Meme merasa sangat tegang karena ia takut tiba-tiba berubah menjadi panda merah lagi. Teman-temannya merasa Meme menjadi aneh karena Meme biasanya berisik dan ceria. Meme berusaha menahan emosi ketika Taylor memasang poster dirinya dan Devon. Hampir saja dia berubah menjadi panda merah. Saat pelajaran dimulai, Meme dan Miriam saling bertukar pesan. Miriam memberitahu Meme bahwa Mama sedang mengawasi Meme dari luar jendela. Meme begitu kesal hingga ia berubah menjadi panda merah. Syukurlah tidak ada yang menyadari perubahannya, karena Meme segera berlari melesat ke kamar mandi. Mama kaget melihat Meme berubah menjadi panda merah. Ia segera mengejar Meme. Meme pun pulang ke rumahnya meloncati atap-atap gedung dan segera bersembunyi di dalam kamar. Mama segera tiba di rumah dan berusaha menenangkan Meme. Mama menceritakan bahwa Meme berubah menjadi panda merah karena dahulu leluhurnya berdoa ingin berubah menjadi kuat agar bisa melindungi keluarganya dari penjahat. Lantas, dewa mengabulkan doanya. Leluhur mewariskan anugerah tersebut kepada semua keturunan anak perempuan. Untuk bisa kembali sembuh, Meme
harus mengunci roh panda merah dengan ritual penyegelan roh. Sebelum waktunya tiba, Meme harus mengontrol emosinya agar tidak sering berubah menjadi panda merah. Malam itu menjadi malam yang menyedihkan bagi Meme. Keesokan harinya, teman-temannya datang mengetuk jendela kamar Meme. Mereka memberitahukan bahwa Four Town akan konser di kota mereka, ialah Toronto. Meme yang sebelumnya bersembunyi, kemudian muncul di balik jendela, menyebabkan teman-temannya kaget melihat wajah seekor panda merah. Bukannya merasa takut, teman-temannya justru sangat gemas pada Meme. Mereka juga ingin jadi panda merah. Meme yang sedang sedih merasa terhibur dengan kedatangan mereka. Keempat sahabat ini saling berpelukan, dan seketika itu juga Meme berubah kembali menjadi manusia. Bahkan ketika Abby sengaja mencubit dan memukul Meme hingga jatuh, Meme tetap merasa tenang dan tidak berubah menjadi panda merah loh. Ternyata kasih sayang teman-temannya bisa mengendalikan roh panda merah di tubuh Meme. Indahnya persahabatan. Meme sedih karena ia tidak bisa menonton konser Four Town. Pasti ibunya tidak akan memberi izin. Tapi Miriam punya ide cemerlang. Meme hanya perlu memperlihatkan bahwa ia sudah bisa mengendalikan roh panda merah pada ibunya agar bisa mendapatkan izin menonton konser Four Town. Siang itu juga, Mama dan Papa Meme menguji Meme dengan memperlihatkan berbagai macam gambar yang membuat Meme sedih, marah, dan kesal. Ketika Meme kesulitan mengontrol emosinya, ia segera membayangkan pelukan teman-temannya yang hangat. Seketika itu juga, emosinya mereda. Papa dan Mama sungguh terkejut, sekaligus bangga. Dan kini saatnya Meme menyampaikan keinginannya. Mama menolak keras permintaan Meme. Mama khawatir Meme akan berubah menjadi panda merah karena terlalu bahagia saat berada di konser Four Town. Lagi pula, menurut Mama, tiket seharga $2.000 itu terlalu mahal. Akibatnya, Meme pun beranjak pergi dengan hati yang kesal. Tak berbeda nasibnya dengan ketiga teman-temannya. Mereka pun tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Padahal mereka sudah berusaha menjadi anak yang penurut dan patuh. Tetapi tetap saja orang tua mereka tidak mempercayai mereka. Mereka membuat rencana untuk pergi diam-diam ke konser. Tapi bagaimana cara mengumpulkan uang untuk membeli tiketnya ya? Tanpa diduga, teman-teman di sekolah Meme gemas sekali pada Meme yang sedang berubah menjadi panda merah. Mereka akhirnya punya ide untuk membuat foto dan pernak-pernik imut panda merah untuk dijual kepada teman-temannya. Sayangnya, uang yang terkumpul belum cukup untuk membeli 4 tiket Four Town. Tyler meminta Meme datang sebagai panda merah untuk memeriahkan pesta ulang tahunnya. Meme bersedia asal Tylernya bayar dong. Masa gretong?
Sayangnya saat Meme hendak pergi ke rumah Teller, neneknya datang ke rumah Meme, sehingga teman-temannya menunggu lama. Ketika Meme beralasan untuk beristirahat, nenek Meme memberi peringatan untuk menjaga roh panda agar tidak sering muncul. Karena semakin sering muncul, maka akan semakin sulit disegel. Meme pun kabur ke pesta Teller. Ia menggunakan pakaian badut, panda merah, dan teman-temannya pun kecewa. Ia terpaksa berubah menjadi panda merah. Dan pesta ulang tahun pun menjadi meriah. Ternyata di pesta tersebut, Meme kehilangan kendali dan hampir mencelakakan Teller, juga menyakiti hati teman-temannya, dan terpaksa pesta pun dibubarkan. Hari ritual pun tiba. Sebelum ritual dimulai, Papa menemukan video Meme. Papa berkata, panda merah Meme tidak menyeramkan. Justru Meme sangat lucu ketika berubah menjadi panda merah. Akhirnya, ketika proses ritual penyegelan, Meme pun memutuskan untuk tidak menyegel panda merah dan kabur ke Skydome, tempat di mana konser Four Town berlangsung. Mama sangat marah hingga segel panda merah di kalungnya retak. Mama ternyata seekor panda yang sangat besar, guys. Super gede. Konser Four Town porak-poranda ketika Mama tiba di Skydome. Tak lama, Papa dan Nenek pun tiba dan segera melakukan ritual penyegelan untuk Mama. Papa segera membuat area penyegelan berupa lingkaran yang besar sekali. Sayangnya, Mama pingsan saat bertengkar dengan Meme. Meme menarik tubuh besar Mama, dibantu oleh nenek dan juga tante-tantenya, yang juga berubah menjadi panda merah. Four Town dan teman-temannya ikut bernyanyi menyemangati Meme. Mereka pun berhasil melewati ritual penyegelan. Tiba-tiba, Meme berada di hutan bambu, berkumpul tante, mama, dan neneknya untuk melewati gerbang pemisah dengan panda merah. Tapi ternyata, Meme ingin tetap memiliki panda merahnya. Sejak saat itu, Meme tetap bisa berubah menjadi panda merah. Kuilnya sekarang menjadi begitu terkenal karena ada panda merah. Meme sudah bukan anak penurut yang polos lagi. Dia sekarang lebih berani menjadi dirinya dan berani mengungkapkannya. Sekarang, Mama lebih menghargai keputusan Meme. Inilah akhir dari film ini. Kita semua harus berani mengekspresikan diri kita, guys. Masa remaja kita tidak akan terulang kembali loh. Kita boleh kok membicarakan apa yang kita inginkan kepada mama, papa. Jangan sampai orang tua kita tidak tahu apa keinginan kita. Lantas kita berbohong pada mereka. Dan yang terpenting, tetap tenang. Kita harus bisa menguasai emosi kita, guys. Tarik nafas setiap kali kamu merasa kesal. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.